yang perlu kita tindak lanjut adalah soal solidaritas sosial, institusi yang deliberasi, dan juga kebijakan politik. Pertanyaannya adalah, ketika solidaritas sosial itu terbangun, kerekatan kita semua warga terbangun, dan tadi Mbak Dani menyampaikan warga menyuarakan tapi lembaga tidak mendengar, jangan-jangan ada yang salah di dimensi kita selanjutnya, politik dan kekuasaan. Untuk melihat realitas ini dan kondisi yang ada, bagaimana pendorongnya dan apa yang mungkin kita bisa inisiasi, sesi terakhir di plenum pembuka ini akan disampaikan oleh Mas Andi Wijajanto mengenai autonomi pelemahan institusi strategis. Bagaimana intervensi politik itu terjadi di lembaga publik. Waktu dan tempat diberikan sepenuhnya. Selamat siang, Ibu, Bapak, rekan-rekan. Terima kasih kepada Konferensi Republik mengundang saya. Saya paparan yang nanti bisa disampaikan, ditampilkan, menutup celah membangun jembatan. Saya mengajak kita untuk sama-sama punya PR, punya tantangan, bagaimana mengembalikan pemilu 2029 kepada arah konsolidasi demokratik. Dan saya akan memotret perjalanan panjang dari 99 sampai nanti pemilu 2029. Saya tidak punya memori tentang reformasi 96 sampai 98. Pada saat itu angkatan saya, Gen X, yang masuk ke universitas di akhir 80-an di atas 90-an, merupakan arus utama dari gerakan reformasi. Tapi saat itu saya tidak di Jakarta, saya tidak di Indonesia. Saya sedang S2 di London dan tidak ada WA, tidak ada email, tidak ada grup WA dan seterusnya, dan itu adalah saat ujian akhir. Ketika saya selesai ujian akhir, saya ke KBRI di London untuk nyari nasi pecel, kangen nasi pecel, lalu kaget-kaget ketika melihat foto presiden, Habibie, dan tidak ada wapresnya. Lalu saya bertanya ke para diplomat yang ada di KBRI London, ini kapan pemilunya? Kok saya nggak diundang? Ya, itu ingatan saya satu-satunya tentang reformasi 96-98. Karena itu saya hanya bisa bercerita tentang 99 dengan ingatan yang sedikit-sedikit. Ya. 99 adalah titik balik kita. Indonesia menegakkan pemilu bebas untuk pertama kalinya sejak 1955, 48 partai bertarung, rakyat memilih tanpa intimidasi, hasilnya dihormati. Tapi pemilu itu hanya pintu masuk, yang lebih sulit datang setelahnya. Lalu di titik ini di 2026 kita punya satu puzzle. Kenapa hasil pemilu 2024 yang menghasilkan satu pemerintahan yang konsolidasi politiknya sangat-sangat kuat, mungkin jauh lebih kuat daripada Pak Jokowi, pasti lebih kuat daripada Ibu Mega, tapi kemudian pasar memberikan signal yang berbeda. Itu adalah peluang kita. Lanjut slide-nya. Nah, demokrasi yang kita bangun itu tidak dibangun di ruang yang tenang, tidak dibangun di situasi yang kondusif. Reformasi yang kita bangun itu dibangun di tengah api. Ada referendum Timur Timur yang membuat kita melihat ada Timor Leste merdeka, ada konflik komunal di Ambon, di Kalimantan, ya, ada kekerasan di Papua, ada operasi darurat militer di Aceh. 3 presiden berusaha menjalankan mandat reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan 4 kali, 75% pasal di Undang-Undang Dasar diubah, ya. Lalu ada 8 lebih lembaga baru yang lahir. Lembaga-lembaga ini adalah pilar dari politik yang lebih demokratik yang menuju konsolidasi. Ada KPK, ada Mahkamah Konstitusi, misalnya pemisahan TNI Polri, dan seterusnya. Secara ekonomi kesejahteraan di tahun-tahun ini juga diundangkan BPJS yang baru nanti dilaksanakan di tahun 2014. Ya, karena saya kader partai, saya harus menyebut ketua umum saya, Presiden Megawati. Presiden Megawati melakukan 3 tindakan yang saat itu sangat-sangat susah. Nah, yang pertama adalah menandatangani undang-undang TNI
yang membuat TNI tidak boleh lagi berpolitik, TNI keluar dari bisnis, TNI tidak lagi di parlemen, ya TNI harus menjadi tentara profesional. Lalu yang kedua, Presiden Bush menelpon Ibu Mega, presiden ke presiden di tahun 2003. Presiden Bush meminta Ibu Mega agar Indonesia bergabung dalam Coalition of the Willing menyerang Irak 2003. Ibu Mega menolak dengan satu alasan yang sangat-sangat fundamental. Indonesia hanya akan mengirim pasukan ke luar negeri kalau berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Tahun 2003, politik luar negeri bebas aktif ditegakkan oleh Ibu Mega dengan menolak secara langsung permintaan Presiden Amerika Serikat Bush. Ibu Mega bercerita bahwa Ibu dengan Presiden Bush sangat akrab. Presiden Bush memanggil Ibu Mega Mega, Ibu Mega memanggil Presiden Bush George. Tapi di balik keakraban itu, Ibu Mega memilih untuk menegakkan politik luar negerinya. Yang ketiga, Ibu Mega merancang pemilihan umum langsung tahun 2004. Pilpres langsung pertama kita. Hasilnya, Ibu Mega kalah. Tapi diterima oleh Ibu Mega dengan lapang dada. Tidak ada ribut-ributnya. Tidak ada tuduhan macam-macam. Diterima, pemilu dituntaskan, dan kemudian peralihan kekuasaan demokratik akhirnya terjadi pertama kali sejak 99 kita melakukan reformasi. Lanjut. Nah, pada saat ini terjadi, ada beberapa peneliti di LIPI yang dipimpin oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti yang kemudian mengatakan bahwa Indonesia itu butuh 7 kali pemilu demokratik berturut-turut untuk mendapatkan kematangan demokrasinya. Ya, kita harus melalui tahap yang namanya inisiasi demokrasi, sudah kita lakukan, instalasi demokrasi sudah kita lakukan. Mestinya dari pemilu 2014, 19, 24 dan 29 kita melakukan yang namanya konsolidasi demokrasi. Mestinya itu. Mestinya di pemilu 2029 konsolidasi demokrasi kita selesai. Tapi apa yang terjadi? Lanjut. Yang terjadi adalah regresi. Yang terjadi adalah regresi demokrasi yang bisa kita lihat di semua indeks-indeks tentang demokrasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga kajian think tank global yang bisa kita percaya. Dan regresi demokrasi ini terjadi bukan dengan tank, bukan dengan senjata, bukan dengan kudeta. Regresi demokrasinya terjadi karena ada pelempuhan prosedural. Bisa disebut ini adalah kemunduran dari aritokrasi legalisme. Ya, kita berjalan mundur. Dan saya harus minta maaf ketika ini terjadi, saya bagian dari pemerintahan. Ketika ini terjadi, saya menjadi orang dekatnya Pak Jokowi. Saya harus minta maaf kepada teman-teman bahwa kami gagal untuk mencegah terjadinya regresi demokrasi. Ya, kemudian kita lihat ada revisi Undang-Undang KPK, yang Pak Sudirman Said menjadi salah satu vokalis yang menentang proses pelemahan ini. Ada Undang-Undang Cipta Kerja yang menempatkan modal lebih penting misalnya dari kesejahteraan pekerja. Ada Undang-Undang IKN yang membuat ada otoritas otonomi yang begitu besar yang tidak pernah terjadi di Republik ini. Dan kemudian ada putusan MK 90 tahun 2023 yang menumbangkan penjaga konstitusi kita. Lalu terakhir adalah revisi Undang-Undang TNI yang kemudian membuat TNI bisa lagi melihat celah untuk duduk dalam beragam posisi, ya, dalam kementerian atau lembaga-lembaga yang mestinya diduduki oleh sipil. Satu hal yang dulu ditandatangani Ibu Mega di Oktober 2004 kemudian berbalik arah pada saat revisi Undang-Undang TNI terjadi. Lanjut. Nah, kemudian kita harus jujur kepada diri kita sendiri sebagai masyarakat sipil, sebagai akademisi. Ini terjadi karena kita membiarkan 6 celah terbuka. Ya, kita lebih baik introspeksi dulu, bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa orang seperti saya, orang seperti Dani, orang seperti Teten Mas Duki berada di dalam pemerintahan selama 9-10 tahun, tapi regresi yang tadi saya katakan terjadi. Orang seperti Mas Yanuar, kurang teknokratik apa mengawal proses di KSP, tapi regresi pemerintahan, regresi demokrasi terjadi. Ya, tadi saya mengatakan kami minta maaf untuk itu, tapi harus ada 6 celah yang harus kita pelajari. Celah pertama, lanjut, adalah bahwa gerakannya nyaris dipatahkan. Kita kelelahan sendiri. Ya, saya ingat ketika kami harus mengurus yang namanya reformasi militer. Ya,
Waktu itu orang akademisi di Indonesia yang belajar militer di tingkat S2 dengan S3 satu republik ini cuma 12 orang. Salah satunya saya. Lalu ketika kami misalnya ditugaskan oleh Menteri Pertahanan Profesor Juwono Sudarsono, saya dipanggil mulai kaji untuk membuat undang-undang intelijen, buat naskah akademik RUU intelijen di Indonesia. Tidak ada satupun dari kami pernah belajar intelijen. Otodidak melakukan reformasi intelijen itu yang akhirnya menjadi undang-undang intelijen. Tapi akhirnya gerakan ini kelelahan. Gerakan ini kemudian nyaris dipatahkan. Tapi gerakan ini masih ada. Kesalahan kita yang kedua, celah kita yang kedua adalah kita pikir reformasi selesai. Pada saat Undang-Undang Pertahanan ada 2002, Undang-Undang Polri ada 2002, Undang-Undang TNI ada 2004, ada Undang-Undang Intelijen dan seterusnya. Kita pikir reformasi selesai. Lalu kita melangkah mundur, kembali ke ruang-ruang kita yang semula, kembali ke kampus, ya, kembali ke kantor yang ber-AC dan seterusnya. Kita pikir reformasi selesai. Lalu yang ketiga adalah kita gagal membangun jembatan. Jembatan yang gagal kita bangun adalah terutama dengan partai politik. Kita melihat partai politik sebagai sesuatu yang kotor, sementara partai politik melihat kita, masyarakat sipil, akademisi sebagai orang-orang yang bergerak secara naif karena tidak mengerti realita politik. Yang keempat adalah ketika kemudian kita masuk ke perangkap dengan terlalu sering menggunakan kata kita. Termasuk slogan kami 2014, Jokowi adalah kita. Sebagian besar dari ruangan ini di 2014 mungkin pilihnya Jokowi. Ya, Jokowi adalah kita. Kata belusukan. Nah, kemudian kita terbuai pada saat ada seseorang yang seolah-olah bukan merupakan bagian dari elit, bukan merupakan bagian dari dinasti, tipenya adalah kerakyatan, dia adalah kita. Kita terbuai oleh harapan. Ya, ketika Time membuat cover majalah Jokowi dengan kata hope, kita terbuai dengan itu. Lalu pengalaman saya, harapan itu kalau patah lebih mengerikan daripada ketakutan yang terjadi. Hope itu lebih mengerikan dari fear. Itu celah yang kelima. Celah keenam adalah kita gagal untuk mengawal politik populis yang mestinya menjadi fokus utama dari masyarakat sipil. Bagaimana caranya satu partai yang kalau dibaca ADART-nya itu karakternya adalah konservatif kanan, program intinya sangat kiri. MBG yang tadi disampaikan oleh Mas Wijayanto atau Koperasi Merah Putih itu program populis kiri, tapi dilakukan oleh partai yang karakter ideologinya kanan. Itu seperti kita bingung-bingung dengan Trump yang kanan, tiba-tiba program-program ekonominya mengarah ke kiri, tidak mau misalnya untuk memperbesar korporasi-korporasi di Amerika Serikat. Itu terjadi di Amerika Serikat, itu terjadi di Eropa Barat, terjadi juga di Indonesia. Ketika program populis yang mestinya menjadi karakter kawalan dari masyarakat sipil dicuri oleh ideologi yang tidak berada di situ. Itu celah-celah yang muncul di 2014 dan 2024. Lalu izinkan saya memberikan skenario terburuk. Kalau celah itu membesar, maka 2029 kita akan mengalami pemilu seperti pemilu Orde Baru. Yang dimulai dengan regresi demokrasi akan dianggap sesuatu yang normal. Orang tidak ada lagi gelisah. Karena toh itu adalah fenomena dunia. Seluruh dunia negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman juga mengalaminya. Jadi ini normal. Regresi demokrasi normal. Lalu pemilunya diutak-atik. Anggap saja pemilu itu lapangan bola. Ya, lalu kita bermain dengan gawang di kanan, lapangannya dibuat 10 derajat miring ke kanan. Ya, sehingga akan setengah mati membuat gol ke lapangan sebelah kiri. Pemilunya diutak-atik dengan akan mengutak-atik threshold, dengan mengutak-atik kata langsung dan seterusnya. Sehingga kemudian terjadi regresi pemilu. Yang paling menakutkan adalah regresi pemilu itu akan dialami oleh generasi-generasi Z, generasi-generasi alfa yang akan menjadi pemilih pemula.